Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis film Tanda Tanya karya Hanung Bramantyo dari perspektif sosiologi agama. Film Tanda Tanya ini berlatar di Semarang yang mengisahkan tiga kelompok masyarakat yang memiliki latar agama yang berbeda, yaitu Islam, Konghucu, dan juga Katolik. Tokoh pertama adalah Tan Kat-sun, seorang pengusaha Tionghoa yang beragama Konghucu. Nah, ia sangat menghormati agama lain dengan memisahkan peralatan halal dan non-halal di restorannya, dan juga memberikan waktu sholat kepada karyawannya yang beragama Muslim. Tokoh kedua adalah Soleh dan Menuk, di mana mereka ini adalah pasangan suami istri yang beragama Islam dari kalangan ekonomi bawah. Nah, Saleh awalnya menganggur, kemudian bergabung dengan Banser NU sebagai bentuk pengabdian dan pencarian makna hidup. Dan Menuk adalah salah satu karyawan pada restoran dari pengusaha Tionghoa yang beragama Konghucu tadi. Kemudian tokoh ketiga adalah Rika, yaitu Rika adalah seorang janda yang awalnya ia itu beragama Muslim, kemudian berpindah ke agama Katolik. Akibat karena ia berpindah agama ini, Rika mendapatkan penolakan dari keluarganya dan dipandang buruk dari masyarakat. Nah, Rika ini memiliki sahabat yang bernama Surya. Jadi Surya ini adalah aktor Muslim yang selama 10 tahun itu selalu menjadi figuran. Karena tekanan ekonomi, Surya menerima tawaran untuk memerankan Yesus di dalam drama gereja. Nah, dalam film Tanda Tanya ini terdapat beberapa bentuk intoleransi beragama yang jelas ditampilkan. Yang pertama adalah diskriminasi dan eksklusi sosial. Nah, Surya mengalami pengusiran dari tempat tinggalnya karena identitas dan kondisi sosialnya. Kemudian Rika juga mengalami penolakan dari keluarga dan juga lingkungan karena berpindah keyakinan atau berpindah agama. Yang kedua adalah dominasi mayoritas dan kekerasan kolektif. Contohnya, adegan perusakan restoran oleh massa Muslim menunjukkan bagaimana kelompok mayoritas dapat menggunakan kekuatan sosialnya untuk menekan kelompok minoritas. Ini merupakan bentuk intoleransi yang lahir dari klaim kebenaran sepihak. Yang ketiga adalah kekerasan simbolik dan fisik. Nah, penolakan terhadap drama Paskah karena tokoh diperankan oleh seorang Muslim merupakan kekerasan simbolik karena menolak hak berekspresi atas dasar identitas agama. Puncaknya adalah aksi teror bom di gereja yang merupakan bentuk intoleransi yang paling ekstrim. Nah, berdasarkan teori konflik Karl Marx, konflik agama dalam film ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan relasi kuasa dan dominasi sosial. Kelompok mayoritas memiliki kekuatan simbolik untuk menekan siapa yang dianggap benar dan salah. Agama kemudian digunakan sebagai alat legitimasi untuk menekan kelompok lain. Nah, di dalam film ini, mayoritas merasa berhak mengatur praktik ekonomi minoritas. Contohnya pada restoran Tan Kat-sun. Kemudian Surya dianggap tidak pantas memerankan tokoh Yesus karena identitas agamanya. Kemudian kekerasan massal muncul sebagai akibat dari ketimpangan kekuasaan sosial. Nah, fenomena dalam film Tanda Tanya ini sangat relevan dengan realitas yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu contohnya pada kasus penolakan Ahmadiyah dan Syah Sampang menunjukkan pola yang sama, yaitu pengucilan dan kekerasan terhadap kelompok minoritas atas nama agama. Yang kedua adalah penolakan pembangunan sekolah Kristen Gamaliel oleh sekelompok warga di Parepare juga mencerminkan dominasi mayoritas terhadap hak beragama kelompok lain. Nah, semua kasus tersebut menunjukkan bahwa intoleransi muncul ketika agama digunakan sebagai alat pembenaran kekerasan dan bukan sebagai sumber nilai kemanusiaan. Moderasi beragama menjadi sangat penting dalam konteks film ini karena mampu mencegah konflik dan kekerasan. Nah, nilai-nilai moral atau nilai-nilai moderasi yang ditampilkan
antara lain, yang pertama adalah komitmen kebangsaan, yaitu terlihat dari Tankatsun yang menghormati pemeluk agama lain. Yang kedua adalah toleransi, ditunjukkan melalui kerjasama lintas agama di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah anti kekerasan, tercermin dari sikap Romo dan tokoh-tokoh yang menolak pembatalan ibadah secara paksa. Yang keempat adalah akomodatif terhadap budaya lokal, seperti penyesuaian operasional restoran saat bulan Ramadan. Nah, pesan penting bagi mahasiswa dan masyarakat bahwa beragama secara moderat berarti menempatkan manusia di atas fanatisme. Jadi, sebagai kesimpulannya, film Tanda Tanya menunjukkan bahwa intoleransi beragama bukan disebabkan oleh ajaran agama itu sendiri, melainkan sikap eksklusif, ketimpangan sosial, dan fanatisme. Melalui pengorbanan soleh, film ini menegaskan bahwa nilai tertinggi dalam beragama adalah menjaga kehidupan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, moderasi beragama menjadi kunci utama dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang damai, adil, dan berkeadilan. Nah, demikianlah analisis terkait dengan film Tanda Tanya dari perspektif sosiologi agama. Jadi, pesannya adalah moderasi agama menjadi kunci utama di dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang damai, adil, dan berkeadaban. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.